seperti apa hubungan munafikun wa khainun, ya. Jadi hubungannya sifat munafik dan khianat. Khainun itu khianat, perilaku khianat, ya. Jadi diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, ya. Jadi kalau ada di diri seseorang itu 4 tanda ini katanya, ya, maka dia itu munafikon kholison. Jadi orang yang munafiknya itu murni, ya. Wa man kanat fihi khoslatum minhunna, dan barang siapa yang memiliki salah satunya, kanat fihi khoslatum minan nifaqi hatta yada'aha, gitu. Maka ada sifat munafik dalam dirinya sampai dia meninggalkan, gitu. Iza'atu minakhona, dan pertama itu kalau diberi amanat dia khianat, ya. Yang kedua, wa iza hadasa kazaba, kalau dia bicara itu banyak dustanya. Dusta, ya. Kazab, bohong. Wa iza akhada godaro, gitu. Dan kalau dia berjanji dia ingkar, gitu, ya. Wa iza khosoma fajaro, kalau dia berselisih dia tuh zalim, gitu. Jadi nggak mau memaafkan orang. Makasih Pak. Gitu. Zalim aja, jadi membalasnya itu lebih, gitu, ya. Jadi kalau dia berselisih dengan seseorang itu kejam dia, gitu. Nah, ini empat sifat inilah yang mencirikan bahwa di dalam diri seseorang itu munafik yang murni, ya. Nah, sekarang kenapa seseorang itu bisa berkhianat, gitu, ya. Khianat itu awalnya tumbuh dari sifat munafik yang 4 tadi yang ada di diri seseorang. Jadi kalau dia nggak ada 4 sifat itu, dia tidak akan pernah khianat, ya. Nah, kalau munafik itu kata benda atau isim fa'il, asal kata dari nafaqo yunafiku munafakotan, ya, menyembunyikan atau berbohong atau berpura-pura, ya. Nafaqo itu maknanya bisa juga diartikan, kalau dalam kaidah agama itu nafaqo itu yadkhuluna fi dini mim babin, gitu. Jadi masuk ke dalam agama dari satu pintu, wa yakhrujuna minadini ghairi akhra, gitu. Dan keluar berpindah ke agama yang lain, ya. Ini bukan hanya masalah ikrarnya saja, tapi juga terkait dengan milahnya. Jadi ikut-ikutannya, gitu, ya. Jadi bukan hanya dia setelah bersahadat kemudian pindah agama jadi Nasoro, Yahudi, enggak. Tapi juga yang tadinya berakhlak Islam, bermilah, milah itu bersistem hidupnya Islam, ibadahnya, amalnya Islam, tahu-tahu dia mengikuti, termasuk juga tasabuh, ya. Mengikuti perkara agama orang lain, itu juga termasuk secara agama dinilai orang yang munafik, gitu, ya, atau membela, gitu. Nah, sekarang kita kupas lebih jauh lagi pandangan Islam terhadap sifat munafik dan perilaku khianat, ya. Kata munafiko atau munafikun itu artinya kan tadi mereka yang berpura-pura, ya, pura-pura ngikuti agama Islam tapi sungguhnya mereka ingkar, gitu, ya. An-nafik dalam bahasa Arab asal dari akar kata nafaqo yunafiku nifakon wa munafaqatan, gitu. Jadi ini masdarnya dari nafiqo, gitu. Jadi ini kalau dalam
bahasa Arab ini diartikan sebagai lubang tempat keluarnya binatang yarbu. Ya. Yarbu itu istilahnya tikus lah. Jadi kalau di Arab itu disebutnya yarbu itu. Ada yang suka muncul gitu ke lubang gitu ya, dari lubang muncul gitu. Kepalanya aja muncul, masuk lagi, nanti kalau diuber keluar di lubang yang lain, itu yarbu gitu. Jadi sejenis tikus di padang pasir ya, yang suka gali-gali lubang gitu. Dan dia nggak pernah muncul di lubang yang satu yang tetap, selalu berpindah-pindah lubangnya gitu. Itu disebutnya yarbu ya, nafiko gitu. Nah, ini kebiasaan seperti ini diambil istilah sebagai orang yang munafik gitu ya. Karena dia seperti air di daun talas, nggak punya pendirian gitu ya. Nah, orang yang punya kebiasaan perilakunya nifak ya, maka dia melahirkan sifat munafik gitu ya pada diri seorang. Jadi gini jamaah, gampangnya kita lihat ya, kalau ada orang yang suka mencela-mencelek nih, nggak jelas nih ya, mencelak sana, mencelek sini, pendiriannya tidak tetap gitu. Nah, itu adalah ciri gejala dari orang yang munafik tuh ya. Kadang bela si fulan, kadang bela si fulana misalnya ya. Nah, itu mencela-mencelek sifatnya gitu. Tidak berpatokan pada dasar agama yang tetap. Nah, itu termasuk munafik ya, perilakunya disebut nifak gitu. Jadi dia menggambarkan bahwa dirinya itu tidak sama antara lahir dan batinnya ya, batinnya kemana, dohirnya kemana gitu ya. Nah, kemudian dari sisi sejarah mencatat penamaan istilah an-nifak itu orang istilah disebut seseorang itu an-nifak itu muncul setelah Islam datang. Jadi sebelum Islam datang nggak dikenal tuh istilah nifak ya, atau munafik gitu. Ya, itu setelah Islam datang, kemudian Islam semakin kuat, kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ya mengancam orang-orang supaya tidak kufur, tidak musyrik, dan tidak khianat terhadap Islam. Nah, jadi kata munafik, an-nifak itu setelah Islam datang. Ya, itu dikenal oleh bangsa Arab itu dari Al-Qur'an. Gitu. Ya. Wa qala Allahu ta'ala An-Anfal ayat 27, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa rasulahu. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ya. Watakunu amanatikum gitu, dan jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu itu mengetahui gitu. Jadi dari ayat inilah turun ayat ini dari Al-Qur'an ya, baru orang Arab itu mengenal istilah kata munafik dan nifak itu ya. Khianat itu dilarang, itu nggak boleh gitu ya. Karena gini, ini asbabun nuzulnya ayat ini. Dulu itu Abu Sofyan ketika Rasulullah umat Islam itu sudah hijrah ke Madinah, Abu Sofyan itu pergi diam-diam dari Mekah. Ya. Pergi diam-diam dari Mekah untuk khusus memata-matai kegiatan orang Islam di Madinah, ya. Seperti apa kekuatannya Rasulullah dan muslimin itu. Ya. Kemudian Abu Sofyan itu diam di satu tempat. Ya, nah tiba-tiba Rasulullah SAW itu diberi tahu oleh malaikat Jibril bahwa ada Abu Sofyan tuh di dekat kota Madinah. Ya, Abu Sofyan itu sedang menunggu informasi dari salah seorang munafikun di kota Madinah untuk memberitahu keadaan kaum muslimin gitu. Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan menangkap Abu Sofyan, tapi karena diberitahu oleh orang munafik, Abu Sofyan kabur. Gitu. Nah, turunlah ayat ini. Gitu. Ya, ini asbabun nuzulnya, turun ayat ini. Jadi ini awal pertama nih diketahuinya ada orang khianat di
Madinah gitu, ya. Nah, baru setelah peristiwa ini mulai tersebar dikenal istilah munafik, istilah nifak gitu, ya, istilah khianat gitu. Karena gini jemaah, sesungguhnya di Jazirah Arab, khususnya di Mekah itu, penduduknya itu penganut agama tauhid. Agamanya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam yang diteruskan oleh putranya, ya, Kanjeng Nabi Ismail gitu. Nah, setelah Kanjeng Nabi Ismail wafat, setelah meninggal Kanjeng Nabi Ismail, ada tokoh Arab itu, tokoh Mekah ini di Mekah tinggalnya, ya. Namanya Amir bin Lubai. Ini kepala sukunya, orang-orang Arab, kepala suku Khuza'ah, ya. Dia pergi nih ke Syria. Pergi ke Syria, ke Syam. Dia nemuin di Syam itu orang-orang penduduk Syam itu nyembah berhala. Jadi awalnya orang Mekah mah orang tauhid gitu. Agamanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Makanya di Islam itu ada ajaran-ajarannya agama Kanjeng Nabi Ibrahim, seperti tawaf, sa'i, ya. Itu ajaran dari agamanya Kanjeng Nabi Ibrahim. Nah, kemudian ketika pergi ke Syam, melihat orang-orang negeri Syam itu nyembah berhala, dia tertarik nih, ya. Dia tertarik, si Amr bin Lubai ini tertarik. Dia beli berhala di sana. Beli berhala, ya. Dinamain Hubal. Dibawa pulang ke Mekah, ditaruh di Ka'bah. Ditaruh di Ka'bah. Alasannya ini perantara untuk menyembah Tuhan. Ya. Jadi dalam hal wasilah hati-hati kita. Jangan sampai berwasilah kepada bentuk-bentuk benda, ya, atau patung, karena ini sejarahnya sifat berhala itu dari benda yang disebutkan sebagai wasilah gitu, ya. Kalau misalnya jimat-jimat, nah itu hati-hati tuh, ya, jimat-jimat gitu. Kalau saya lebih baik kita itu kalau mau mengambil wasilah itu yang kita amalkan lah, gitu, ya. Apa itu wiridan atau apa yang kita amalkan gitu, tapi jangan ke dalam bentuk benda, karena sejarahnya seperti ini, gitu. Nah, kemudian ditaruh nih, karena dia tokoh masyarakat, Hubal itu ditaruh di Mekah, ya. Terus dihimbau masyarakat yang lain bikin perantara masing-masing, gitu. Jangan pakai punya saya katanya. Bikin masing-masing gitu, ya. Akhirnya karena di sana suku-suku di Mekah itu masing-masing suku ada yang nyimpen Lata, Uzza, Mana gitu. Tapi semua di bawah koordinasi mana itu, ya, Hubal ini gitu. Sampai akhirnya di Ka'bah dan di Mekah itu ada 360 berhala gitu. Ada yang di dalam, ada yang di keliling Ka'bah, dari masing-masing suku dan pendatang gitu, ya. Gitu. Jadi ya itulah awalnya sejarahnya, karena agama dulu itu sebelum ada agama berhala itu kan sudah ada agama tauhid. Seperti agama Yahudi, Nasoro itu asalnya agama tauhid gitu, ya. Kemudian dimelencengkan oleh para pengikut Nabi dan Rasulnya gitu. Kecuali agama ini, ya, ini sejarahnya nih. Sejarahnya nyembah-nyembah patung itu, ya.